Oke, selamat siang. Ada 13, berarti 12, 11 orang ya. Kita tunggu sampai 12.30 ya. Kira-kira nanti 1 jam ini kita akan lanjutkan untuk pengenalan pengoperasian PLTP. Kemudian nanti jam 14.30 ya, 1 jaman kita mulai sedikit kuis untuk menguji atau mendapatkan ini gambaran adik-adik mahasiswa ini sudah menangkap dari yang 3 pertemuan sebelumnya atau belum ya, materinya ya terkait yang ada dipresentasikan ya. Mungkin sudah semua atau masih 12 orang ya?
Oke, udah 13 orang ini sepertinya. Sepertinya sudah lengkap ya Bu Oktri. Kita mulai aja atau gimana? Bu Oktri, apa kita mulai aja atau sepertinya dipul semua? Assalamualaikum, selamat siang. Kedengaran ya suara masuk. Oke. Kedengaran? Ya, Silakan Pak Agi. baik-baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan untuk materi PLTP. Lanjutan ya, lanjutan pengoperasian. Tadi sudah sepintas kita apa, sampaikan. Hari ini ada kuis ya, terkait materi, 3 materi yang sebelumnya. Mungkin di akhir saja kita kuisnya. Sekarang kita masuk materi dulu. Sebentar masih bermasalah presentasinya. Ditunggu ya. Oke, sudah muncul ini presentasinya.
Halo? Sudah muncul presentasinya? Kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini lanjutan dari yang kemarin ya. Sampai dengan logik ya kemarin. Kita cerita tentang logik untuk pengoperasian dipakai pada kontrolnya ya. Sekilas untuk daftar pustaka yang saya pakai kemarin belum dijelaskan, Sukan Nirmiji, energi terbarukan, profesor ini, kemudian Ibu Saptaji ya, ada buku teknik geotermal, keluaran ITB Bandung. Nanti akan kita kuis juga di hari ini, 30 menit ya. Selanjutnya materinya adalah terkait sistem pendingin ya. Kalau kemarin sudah turbin, generator, jadi elemen yang penting dari thermal, pembangkit thermal adalah pendinginan ya. Pendinginan yang utama itu digunakan cooling tower ya, cooling tower. Karena biasanya daerah dari PLTP ini bukan di tepi pantai, dia di pegunungan ya, sehingga air yang tersedia adalah dari sumber terdekat, sungai ataupun dibor dari dalam tanah ya, pendinginannya dari sumur, sehingga untuk menyediakan pendingin air itu secara kolektif dulu ya, dimana cooling tower atau menara pendingin ini menurunkan suhu yang tadi diterima oleh kondensor. Kondensor mengkonveksikan dari suhu uap yang jenuh, kemudian berkontak langsung dengan air yang disirkulasikan dari dari kondensor tadi, sehingga dijatuhkan seperti air hujan, sehingga bisa menurunkan berdasarkan atau tergantung dari ambient temperatur dari lingkungannya, sehingga dengan dingin akan kembali dipakai gitu ya, dipakai kembali untuk siklusnya gitu. Kemudian kalau tidak berubah disampaikan langsung saja. Yang tadi adalah pendinginan utama. Pendinginan utama adalah support dari untuk mensupport kondensor ya. Kemudian sumbernya dari cooling tower, kemudian untuk mensupport interkondensor, artinya ada semacam peralatan seperti kondensor tapi lebih kecil, kemudian after kondensor, kemudian nanti dipompakan dari basin cooling tower untuk mendinginkan kondensor yang beragam ini gitu ya. Kemudian flush vessel untuk mendinginkan vessel atau antar pipa supaya tidak terjadi kejenuhan. Mohon maaf, Ya. belum berubah. Kenapa? Belum berubah. Oke, sebentar. Oke, tadi sudah sampai di alat bantu. Jadi selain peralatan utama yang dari
kondensor dan turbin tadi digunakan untuk kondensor dan flush vessel ya. Jadi ini kata lainnya adalah untuk pendinginan yang selain yang besar itu kondensor, itu adalah disupport oleh pendinginan alat bantu. Sumber airnya sama dari cooling tower tadi, ya. Cuman peralatan yang didinginkannya itu yang berbeda. Ya, tadi ada primary, itu adalah bedanya adalah dia kondensor, flash vessel ya. Kalau yang secondary ini adalah biasanya heat exchanger, radiator ya. Jadi ini peralatan yang lebih kecil lagi untuk pelumas, untuk pendingin, cooler generator. Ini support pompanya dibedakan gitu karena bedanya ini butuh air yang lebih lebih terjaga karena ini siklusnya pipa ya. Kalau dia airnya air biasa nanti biasa dan tidak dikendalikan parameter pH-nya jadi korosif gitu kan. Jadi dipisahkanlah antara secondary dan primary. Ya. Itu untuk pendinginan pendinginan batu sekunder ya. Ya, ini gambaran dari sudah berubah ya, ini di gambaran untuk PNID ya. Mungkin mahasiswa sudah mendengar, mungkin sempat tahu lah apa itu PNID, udah semester 6 ya. Jadi piping ya, instrumen diagram gitu. Jadi menggambarkan pemipaan ya dan instrumen yang ada untuk mendukung pemeliharaan atau pengoperasian, sehingga kalau ada masalah troubleshoot-nya bisa dilakukan oleh personel gitu ya. Kemudian ini masih rangkaian alat bantu, pendingin alat bantu ini seperti tadi di awal saya sampaikan, sumbernya itu di pegunungan kan jauh dari kalau di tepi pantai sumbernya ada air pantai, air laut ya. Kalau di gunung berarti sistem harus mensupport mensupport keberlangsungan dari pembangkit plant. Jadi disediakan deep well. Tentu ini beda ya dengan well dari uap panas bumi. Dia kedalamannya kedalaman lapisan yang ada atau air dalam tanahnya ya. Jadi secara periodik akan mengumpulkan ke raw water pond atau kolam air. Di samping itu juga ada river ya. River atau air sungai yang bisa dibilang dialihkan kalau ada ya. Kayaknya tidak bergerak. Oke, sebentar. Sudah berubah? Sudah, Pak. Oke. Tadi sampai dengan river pump, kemudian gunanya adalah untuk pendinginan, satu untuk penanganan kebakaran, ya, ada fire pump, kemudian untuk WTP, ya, tadi WTP karena kebutuhan air tidak, kalau yang sirkulasi tertutup,
harus di-maintain antara komposisi kimianya ya. Kalau tidak, nanti malahan bisa jadi pendinginannya tidak optimal, sama peralatan di dalam pipanya itu malahan korosif, material metalnya akan mengganggu operasional, gitu kan. Ya, makanya dibuatkan WTP, Water Treatment Plant. Ya. Ini gambaran untuk ininya saja, apa saja yang dipakai ya. Ada pompa, ada freshwater tank, ada tank yang besar untuk menyimpan kebutuhan operasional unit ya, gitu. Selanjutnya di samping air ya, pendinginan juga dibutuhkan udara tekan atau kompresor air system. Kompresor air system ini biasanya digunakan untuk kontrol pengendali, karena valve itu jenisnya berbeda-beda. Ada valve yang motorized. Kalau motorized, supply untuk menggerakkan dari aktuator itu adalah dari motor. Sedangkan kalau ini untuk mensupport valve yang namanya pneumatik ya. Juga hidrolik. Kalau hidrolik tidak pure udara, tapi mengkombinasikan antara udara dengan oli ya, hidrolik. Kalau ini digunakan untuk pneumatik yang butuh udara yang volume besar untuk membuka atau menutup atau mengendalikan ke posisi tertentu untuk valve, gitu ya. Untuk bagian dari sistem ini sendiri ada kompresornya sendiri, ini ya kompresornya untuk mengkompresi udara sekitar, menjadikan dia ke dalam tekanan yang lebih tinggi yang dapat digunakan ke peralatan. Kemudian ada pendingin, cooler, after cooler, separator untuk memisahkan udara yang terkompresi. Ini kan pasti nanti ada kalau lihat tambal ban itu kan masih ada keluaran kondensatnya ya atau airnya. Kemudian tangki udara kompresi ini adalah untuk menyimpan pemakaiannya, pengering udara untuk memastikan udara yang disuplai ini dia kering. Kering kenapa? Untuk jangan sampai kondensat itu atau peralatan valve yang kontrolnya untuk dipakai valve itu mengalami korosi, rusak, namanya kena air ya. Kena air kalau peralatan itu kalau dibiarin biasanya berkarat ya, korosif gitu. Jadi diperlukanlah air dryer. Kemudian pencatu udara ini untuk mendistribusikan ke tempat-tempat yang dikiranya akan digunakan untuk pemakaian air instrumen ini. Gitu. Kemudian instrumentasi pengukuran ya seperti pressure gauge, pressure indicator. Nah, itu digunakan juga untuk memastikan kualitas dari output sistem ini baik gitu ya. Ya, selanjutnya sistem yang ketiga tadi pengoperasian dari sistem kelistrikan ya. Sistem kelistrikan karena banyak peralatan ya yang digunakan motor-motor ya, baik motorized pompa, motor biasa, motor low voltage 400 volt, motor medium voltage ya. Jadi Mohon maaf Pak, ya. PPT-nya belum bergerak. Oke, sudah berubah nih sistem kelistrikan. Oke, lanjut. Sistem kelistrikan merupakan sistem
yang alat bantu yang ketiga ya, pendinginan, kemudian air instrumen, udara, kemudian kelistrikan. Nah, kelistrikan tergantung nanti ya, tergantung desain dari plan-nya. Tegangan itu biasanya pengaruhnya adalah nanti ke besar kecilnya peralatan. Kemudian untuk kapasitas yang besar biasanya akan tegangan yang menengah atau medium voltage. Horde-nya kalau yang commonly dipakai adalah 6,3 atau 10 kV. Tergantung nanti motor yang dipakai tegangannya berapa. Gitu. Ini biasanya digunakan untuk peralatan yang besar, pompa-pompa yang besar untuk pompa kondensat ya, kemudian vakum pump untuk membantu proses vakum daripada kondensor sehingga kondensasi itu berjalan di peralatan setelah turbin ya, ada kondensor terjadi gitu ya. Kemudian pemakaian sendiri untuk kapasitas yang rendah LV 400 atau sering disebut 380 ya hordenya, tapi biasanya dikategorisasikan 400 volt seperti untuk kompresor yang tadi dan motor-motor yang lainnya ya, yang dia orde harusnya juga lebih rendah dibandingkan tadi yang medium voltage ya. Itu untuk PS-nya. Kemudian untuk kelistrikan ada juga untuk kedaruratan atau kedaruratan ini biasanya yang esensial ya, bisa kontrol ya, kontrol DCS dia kalau tiba-tiba ada emergensi ya, dia masih ditopang untuk dapat beroperasi setidaknya beberapa minimal 1-2 hari masih bisa tanpa ada supply backup, menunggu pemulihan yang dilakukan oleh operator gitu. Ada misalnya ada blackout dari sistemnya, blackout semua misalnya Jawa padam, tentu pembangkitnya akan berimbas untuk mengembalikan atau proses kembalinya pembangkit ke sistem ya, perlunya peralatan yang darurat ini ya, seperti untuk UPS ya, UPS untuk mendukung yang peralatan yang valve-valve yang esensial ya. Kemudian sistem kontrol memerlukan DC juga ya. Kemudian emergency diesel atau EDG, selain daripada tegangan bus ini mendukung untuk peralatan yang darurat, ya dia supply-nya itu dari emergency diesel ya. Karena apa dipilih? Karena ketersediaan atau startnya dari emergency diesel ini ya seperti menghidupkan mobil ya, kunci starter atau push button atau ditekan tombolnya, cranking daripada mesin langsung Mohon maaf Pak, PPT-nya tidak bergerak. Ini masih di kedaruratan bukan? Sistem pemakaian sendiri. 53. Ini masih 52. Oke, 52. Linking sekali ya pakai Teams ini. Ya, lanjut. Ya, tadi kedaruratan ini adalah untuk mensupport ya AC emergency supply, baik tadi peralatan kontrol atau peralatan esensial, lighting
penerangan untuk melakukan eksekusi. Kalau tidak kelihatan jalan ke suatu area, ya proses daripada startup itu akan lama ya. Kemudian emergency diesel diperlukan untuk kalau dia mulai berkurang ya penyimpanan baterainya, artinya perlu dilakukan pemulihan support main supply. Jadi emergency ini cepat ya, masuk bebannya dan startnya per day-nya bisa ya berapa menit ya, di bawah 1 jam sudah bisa masuk beban, kemudian bisa mengcover dari untuk pemakaian yang diperlukan untuk startup unit ya. Gitu. Kemudian dalam pengoperasian ya harus baik pemeliharaan atau pengoperasian harus bisa melakukan troubleshooting ya. Pengoperasian umumnya dia melakukan first line maintenance. First line maintenance biasanya commonly di dalam bidang kerja itu ada 3, membersihkan, melumasi, dan men-setting ya. Melumasin peralatan yang berputar, dia biasanya akan ada potensi aus sehingga untuk tidak aus perlu melakukan pelumasan supaya dia lancar ya. Kemudian pembersihan untuk dengan peralatan yang bersih kita akan lihat apakah peralatan itu ada rembesan dari oli, rembesan motor misalnya, ada rembesan oli keluar dari samping-sampingnya, artinya itu pasti something wrong ya, something trouble happen di motor tersebut gitu kan. Jadi harus diselesaikan gitu kan, harus diselesaikan atau harus dilakukan action. Actionnya itu ya dalam troubleshooting pengoperasian harus berdasarkan ini sudah di troubleshooting ya, pengoperasian harus berdasarkan SOP. Belum, Pak. Masih di sistem darurat pemakaian sendiri. Oke, troubleshooting. Jadi pengoperasian harus berdasarkan SOP ya. Itu yang hal pertama yang harus dipegang oleh para pengoperasian atau operator. SOP harus tahu atau tidak hafal luar kepala, tapi harus memegang ya, ada buku kecil, buku saku dipegang itu sebagai jalan atau panduan untuk mengoperasikan. Untuk mengoperasikan ya harus tahu batasan, setting, unit, dan limit dari operational prosedur. Nah, kalau dulu kebetulan saya ada kesempatan training ya di Jepang, Kyushu Island. Jadi budaya atau value yang mereka train atau mereka sampaikan ke yang dilatih ya, itu adalah pastikan dulu sesuatu hal. Jadi kalau kita sudah pasti, kita akan firm untuk mengeksekusinya atau melakukannya. Ya, mungkin teman-teman kalau lihat dokumentasi atau video dari Jepang, atau bisa lihat di
yang bagus Jepang kereta api ya. Jadi dia harus memastikan dulu ke misalnya peralatan ada valve nih. Ini udah pasti. Kalau bahasa Jepangnya itu yoika, yos, artinya pasti. Pasti. Jadi memastikannya itu 3 kali malahan. 3 kali. Pertama yoika, pasti ini, pasti. Kemudian yos adalah sikap diri untuk ya, ini udah pasti gitu. Jadi di awal operasi ya kita terapkan itu untuk pada teman-teman operator, apalagi dulu itu masih pada muda-muda ya, muda-muda harus ditanamkan apa namanya, value atau budaya untuk mengeksekusinya gitu ya. Mungkin itu untuk sedikit gambaran untuk troubleshooting. Jadi troubleshooting ini lebih sisi operasi ya. Kalau troubleshooting maintenance bisa adalah kalau dia batasannya kalau dia sudah perlu correction atau correction maintenance atau periodically itu bisa jadi mengkalibrasi atau melakukan setting ulang logic ya segala macam, beda scope. Jadi ini lebih ke operasi dulu untuk melakukan apa sih yang wajib mereka lakukan gitu ya. Ini gambaran saja, gambaran untuk setting. Jadi dalam operasi biasanya nanti ada batasan-batasan ya. Bisa nggak boleh lebih, bisa minimal, bisa range di antara. Nanti tergantung sekali kepada manual book. Manual book atau operational prosedur itulah yang jadi dipegang oleh eksekutor atau operator ya. Tidak melebihi itu ya pasti operasionalnya pembangkit khususnya dalam hal ini PLTP akan ya bisa dibilang aman dan menyuplai kelistrikan sesuai dengan demand atau dispatch dari pengatur atau pengatur transmisi ya. Di gambar-gambaran vacuum pump, cooling tower ada batasannya, vibrasi, mechanical ya. Kemudian turbine speed untuk menjaga frekuensi pastinya. Kemudian level daripada demister, kondenser harus dijaga. Know-how, poly, expansion ya. Oke. Kira-kira dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita ke performance test ya. Presentasinya sudah di performance test? Tidak, Pak. Oke, ya. Jadi bulanan atau karena PLTP ini biasanya operasinya base load atau ya jadi base atau jadi dasarnya ya. Biasanya akan continuously beroperasi ya. Beda dengan kemarin kita bahas baik solar dan PLTB Banyu, dia kan tergantung dari sumbernya ada atau tidak gitu kan. Kalau ini karena dia biasanya sih flat operasinya, pasti ada walaupun kadang kebutuhan sistem bisa naik turun, tapi dia tidak terlalu pergerakannya tidak terlalu sering lah istilahnya ya. Maka dilakukan performance test. Performance test ini apa?
adalah bertujuan untuk melakukan pengukuran atau aksi yang berbasis dari historical data. Jadi database atau data pada saat awal dari dia beroperasi plannya ini diambil, kemudian dilakukan perhitungan dalam konversi satuan baik NPHR atau satuan inilah thermal ya, kalori. Ya. Nanti itu kemudian nanti secara periodically operator atau pengoperasian melakukan pengambilan data di beban yang sama. Jadi diukur, kemudian diisikan dalam suatu template sehingga dapat membantu manajemen mengkonklusi atau menyimpulkan kira-kira ini beroperasi masih efisiensinya ya masih bagus atau tidak gitu, atau mulai ada terjadi korosi silika ya, karena PLTP ini isu utamanya adalah dari bumi itu ada kandungan yang memang terinclude di dalam uap itu, silika. Silika itu kalau dia drop atau penurunan daripada temperatur itu terlalu signifikan, yang tadi 160 terlalu signifikan ke temperatur ambien ke 40 atau 30, dia menjadi berubah fasa. Yang tadinya dia gas atau liquid, fasanya berubah jadi padatan, solutif atau kata gampangnya adalah jadi beku gitu ya. Jadi kalau itu terjadi bisa menghambat dari reaksi ke turbin gitu ya. Yang tadinya bentuk nozzle-nya melengkung, karena ada silika, lengkungan itu jadi berubah gitu kan. Jadi nanti energi panas, entalpinya membentur rotor yang berputar tidak maksimal gitu. Itulah yang dihindarin supaya jangan sampai katastrofik atau terlalu buntu di dalam, dari bisa turbin, bisa pipa. Jadi harus dilakukan ini performance test ya. Apa sih yang dilakukan dalam performance test-nya PLTP? Ya. Jadi pada beban ya yang ditentukan biasanya 1/4, setengah, kemudian 3/4, 100. Kalau dia uapnya mampu lebih, bisa dibebani lebih ya. Parameter yang dia catat atau diamati dalam log sheet nanti biasanya beban, pemakaian sendiri, temperatur, tekanan uap, temperatur kondenser, kemudian tekanan kondenser, aliran massa atau supply uap yang masuk, kemudian temperatur pendingin ya, berapa yang air yang masuk dari cooling tower ke kondenser. Jadi itulah yang nanti dicatat utamanya ya. Nah, efisiensi kalau secara gampang itu adalah berapa sih yang dihasilkan dibanding dengan berapa yang dimasuk atau masuk ke dalam pembangkit ya. Jadi ini adalah berapa yang keluar ke sistem, ini adalah satuan berapa uapnya itu yang masuk ke dalam pembangkit atau turbin ke generatornya gitu kan. Kemudian ada chat ya.
Oke, sebentar. Ini sudah di heat rate efisiensi. Ya sudah Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya, hubungannya dengan performance test adalah mengetahui ini. Jadi kita harus tahu berapa sih yang digunakan uapnya ya, ke berapa kilowatt yang terbangkitkan efisiensi. Kalau satuannya nanti ini persen ya, karena harusnya dia nanti konversi fisika dalam fisika ya, dia satuannya ini harus sama sehingga dia bisa dibuatkan dalam satuan persen. Sedangkan kalau dia ternyata susah untuk mengkonversinya, tapi biasa apa namanya mengkonversi menjadi apa parameter atau satuan yang sama ya, satuan yang sama. Nah, bisa juga membandingkan heat rate-nya. Jadi karena heat rate ini adalah satuan ya, atau biasanya digunakan untuk menghitung efisiensi pada turbin atau plan uap gitu ya, plan uap. Karena kalau secara tidak langsung BTU atau British Thermal Unit itu masih ada apa namanya istilahnya, satuannya tidak eksak sama terhadap KWH itu. Jadi biasanya inputnya itu British Thermal Unit atau BTU per hour. Kalau satuan sistem internasionalnya adalah kilowatt joule per hour ya, itu dikonversikan karena karena yang menggunakan istilah atau istilahnya penemu dari proses thermal ini kan di Eropa ya, jadi mereka British menamakan ya sesuai dengan areanya masing-masing lah istilahnya gitu. Itu untuk heat rate digunakan untuk nanti membandingkan ya, kira-kira yang tadi di awal itu, di awal itu apakah mengalami penurunan performan atau tidak gitu kan, sehingga nanti bisa jadi masukan ke manajemen atau pemeliharaan untuk melakukan suatu eksekusi. Ya, kemudian ini siklus di pertemuan kemarin ya, ketiga kita sudah dijelaskan siklus PLTP itu adalah kalau digambarkan ke dalam TS ya, siklus TS, dia bentuknya seperti ini ya, berpundak atau distribusi normal, tapi batasan ini adalah batasan perubahan fasenya. Di atas ini fase uap, di bawahnya adalah fase kondensat atau cair, gitu ya. Ini urutan, siklus adalah urutan satu bentuk ke bentuk lainnya, sehingga menghasilkan keadaan yang identik dengan keadaan aslinya, sebuah perubahan di mana fenomena mencapai nilai maksimum atau minimum dan kembali ke nilai akhir yang sama dengan nilai aslinya. Jadi gambarnya ini satu dipombakan, ya, ada gaya pada pompa ini, kemudian Q masuk adalah merepresentasikan pada garis ini, ada kalor yang masuk ya, kemudian di sisi ini ada gaya atau apa namanya istilahnya, ada kerja W, itu kerja dari turbin yang keluar ke generator gitu kan, sehingga diterima terkondensasi ke poin 4
ada kalor yang dilepaskan, kalor yang dilepaskan, sehingga ini dingin. Apa namanya, drop dari 4 ke 1 ini adalah proses pendinginannya jadi yang cairan tadi itu, gitu ya. Kemudian ini kembali disirkulasikan menjadi cycle, gitu ya. Ini gambaran untuk Planck-Rankine cycle-nya. Ya, mungkin nggak karena teman-teman adik mahasiswa ini elektro ya, sekilas saja, nggak terlalu yang penting tahu. Jadi yang penting tahu adalah diagram TS merepresentasikan apa sih ya, gambarannya ini dia. Ya, tidak terlalu dalam tapi minimal tahu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dari siklus ini tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi disampaikan untuk mencari performance tidak hanya di satu titik, dia membandingkan dari satu titik minimal 4 atau bisa di atasnya. Jadi dipakai nanti ini adalah base-nya, base atau apa namanya? Secara awal 25% ini siklus uapnya, pressure-nya, temperaturnya itu digambarkan dalam satu diagram ya. Kemudian masuk dari sumur, ini menggambarkan dari sumur tekanannya berapa sih, temperaturnya berapa, T 170, H entalpinya berapa sih ya. Kemudian ini masuk ke turbin, kemudian diberikan temperatur air ya sebanyak T, kemudian sebesar flow. Kalau F-nya itu adalah flow, sebanyak apa yang air yang disuplai, kemudian P ini tekanan vakumnya, kemudian di ejector dikeluarkan NCG atau gas-gas yang tidak dapat terkondensasi untuk dikeluarkan, kembali ditarik oleh vacuum pump, kemudian intercondenser, ada after condenser ya, dibuang ke udara. Kemudian kondensat itu akan didinginkan, berapa flow-nya, kemudian berapa jadi temperatur. Inilah nanti jadi bahan untuk dilakukan analisis performance test ya. Ini 75 hampir sama ya, cuman beda nilainya, nilai tekanan dan temperatur, apa namanya, flow-nya ya, flow-nya berbeda. Kalau tadi 75 butuh cuman 274, di 100 itu 367. Nah, nanti tentu dibandingkan sekarang 100 beban 100% itu mulai 400 nih, 400. Makanya makin boros. Nah, harus mulai dilakukan kajian ya atau evaluasi ya. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan tadi. Kemudian performance test dilakukan untuk apa? Sebagai indikator untuk rasio dalam arti luas ya, ini dalam arti luas untuk mengetahui rasio pemeliharaan dan penjualan itu asetnya itu nilainya itu tidak melebihi atau tidak melebihi target kinerja lah istilahnya. Kemudian indikator beban kerja, kemudian ini adalah untuk mencakup backlog situasi saat ini. Misalnya ada
ternyata pemakaian air dari cooling tower kurang bisa banyak, sehingga beban tidak bisa tinggi misalnya, karena ada backlog pemeliharaan misalnya. Kemudian adanya rasio preventif yang tidak terselesaikan, tidak ganti bearing, tidak ganti tambah pelumas misalnya. Nah, kemudian indikator perencanaan adalah mencakup untuk membandingkan kita rencanakan ada 10 pekerjaan, apakah 10 ini sudah tereksekusi atau tidak gitu. Kemudian dibandingkan nanti ya. Kemudian produktivitas ini adalah mencakup untuk persentase waktu yang dibuang, ini lebih ke CF, EF ya, dari pemeliharaan, dari PAF dari pembangkitnya itu sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya adalah manajemen report. Ini adalah untuk meresum dari bahas pencatatan di atas, kemudian laporan ini akan menginformasikan kepada semua personel ya, baik manajemen, supervisor ya, segala macam semuanya, untuk menjaga pengembangan sistem dan umpan balik atau feedback untuk menjaga efisiensi ya, baik efisiensi biaya ataupun efisiensi pemakaian uap ya. Kemudian ini penting untuk melakukan efisiensi karena semakin boros pemakaian uap, pasti kita akan bayar ke penyedia uap lebih banyak nih, gitu kan. Kalau kita bayar lebih banyak, cost-nya lebih tinggi akan dibandingkan terhadap uang yang masuk dari produksi listrik itu sendiri. Kemudian poin-poinnya adalah untuk menilai losses atau peningkatan improvement ya, kemudian indikator produktivitas, kemudian maintenance objektif atau tujuan dari pemeliharaan itu, kemudian penilaian dari pemeliharaan itu dan mengukur pemeliharaan itu efektif atau tidak gitu. Kemudian mengimprovisasi efektivitas dari improvement atau efektivitas dari modifikasi ya misalnya. Kemudian maintenance objectivitas atau kemudian performance management, dan dari situ bisa memprioritaskan pekerjaan mana yang harus dieksekusi lebih dahulu atau tidak gitu ya. Oke, sekilas saja ini gambaran dari plan PLTP. Biasanya ada masukan dari uap sebelah kanan ini, kemudian ini demister masuk, nanti turbin di dalam menggerakkan, kemudian nanti di bawah ini ada kondensor dan dialirkan ke cooling tower, mendinginkan, kemudian akan kembali ke kondenser ya. Ini, kemudian water treatment untuk mendinginkan, kemudian reinjection building untuk mensuplai kembalinya air terkondensasi ini ke dalam bumi ya. Ini gambarannya. Kira-kira ada pertanyaan? Ini spesifikasinya biasanya nanti pabrikan tergantung daripada pembangkitnya masing-masing ya. Ini saya gambarkan Ulu-Blue dari Fuji, Teko untuk motornya, kemudian pompanya,
pressure ya, nominal pressure-nya, nominal temperatur, enthalpy, water content, steam flow atau kebutuhan uapnya, silika, berapa silika yang bisa ditoleransi, NCG, dissolved solid ya, komposisi dari gas NCG itu sendiri ya. Gambarannya itu. Kemudian ini siklusnya seperti yang sudah dibahas ya, dari sumur produksi akan diseparasi untuk menghasilkan uap yang betul-betul bisa dipakai oleh turbin dan generator, sehingga generator akan menghasilkan listrik untuk ditransmisikan ke konsumen. Kemudian dari sini akan butuh didinginkan untuk melakukan siklus ya, siklus terjadi, kemudian yang lebih overflow akan kembalikan ke injeksi dalam bumi ya. Itu gambaran singkatnya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Keunggulan ya, keunggulan dari jenis pembangkit PLTP ini untuk ratifikasi Kyoto Protocol ya, amat bisa dibilang berpengaruh besar dalam pengurangan CO2 dari baseline yang ditetapkan ya. Ini gambarannya untuk baseline antar pembanding ya, pembanding antar pembangkit yang ada. Batu bara dia base-nya adalah di atas dari yang apa namanya seharusnya emisi gas emisi yang seharusnya di kisaran hampir 1000 ya, 1000. Sedangkan baseline-nya ini adalah 728 ya untuk emisi karbonnya. Minyak masih di bawah sedikit daripada baseline, tapi geothermal masih cuman 100 atau sangat rendah sekali emisi dari karbon CO2-nya ya. Jadi secara tidak langsung lebih dipreferensikan atau lebih direkomendasikan jenis yang pembangkit geothermal ini ya. Untuk gambarannya supaya mahasiswa tahu, jadi dalam mensuplai dari pembangkit, biasanya nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk potensinya sendiri, tapi ini untuk gambaran dari field atau cluster ya, cluster yang tersedia itu biasanya banyak yang disediakan clusternya ya. Untuk sebenarnya ini nanti tergantung dari pengaturan dari supplier uapnya ya. Dalam hal ini bisa jadi panas bumi, PGE, Pertamina Geothermal, bisa jadi Star Energy, bisa jadi provider yang lain ya. Ada 3 cluster nih ya. Clusternya akan terdiri dari beberapa sumur ya. Beberapa sumur yang mensuplai ke area atau dikumpulkan untuk mensuplai suatu plant ya. Itu gambarannya.
Kemudian tadi di pembangkitnya sendiri, tadi yang di sisi kanan gambarannya ada untuk mensupport air yang tidak digunakan sebagai pendinginan, tapi bisa digunakan kembali ke reinjeksi ke dalam bumi ya. Jadi di sistem akan mengembalikan ke penyedia uapnya. Mungkin itu ya materi hari ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, bagaimana cara mengetahui untuk suatu daerah dapat dimanfaatkan atau tidak, itu pertama sama seperti pembangkit yang lain, pasti dilihat dulu fisiknya ya. Fisiknya gampangnya adalah kelihatan air panas tidak ya. Kemudian ada semacam air panas kan indikasi awal sih, indikasi. Kemudian kalau ada potensi air panas atau celah retakan daripada suatu area, kemudian dilakukanlah nanti mungkin ini akan jadi materi di selanjutnya sih sebenarnya saya ini. Jadi akan dilakukan studi baik ada stepnya nanti ada studi, kemudian eksplorasi dulu. Setelah kelihatan nih ada potensi, ada seperti uap nih dari bumi atau ada air panas, baru dilakukan eksplorasi, kemudian dilakukan hitungan kedalaman daripada retakan yang muncul misalnya, kemudian eksplorasinya itu bentuknya ya bisa studi, kemudian kajian studi dari 3G, geofisika, geokimia, ya ada 3G itu. Tapi ini lengkapnya nanti akan pertemuan selanjutnya. Gampangnya untuk mengetahui ya dari situ, kemudian dilakukan eksplorasi, kemudian setelah dihitung, worth it atau layak, itu akan dieksplorasi. Nah, eksplorasi nanti dilakukan next step-nya gitu. Mungkin gitu dari Mas Nur Hasin. Apakah pembangkit dibangun di kawasan daerah gunung? Bisa, tapi tidak melulu harus di gunung, dataran tinggi misalnya. Dia ada potensi, tapi kalau dia ternyata retakannya jauh dan biasanya kan komponen yang paling costly atau paling biaya tinggi itu adalah pengeboran. Jadi semakin dalam berapa kilo, biasanya kalau di Pulau Blue satu sumur itu 1 juta US dollar. Kalau miss di situ berarti investasi miss 1 juta US dollar. Kedalaman kurang lebih 3 kilo rata-rata. Nah, kalau dia ternyata retakannya itu untuk menuju ke dalam itu jauh, ya makin cost gitu. Jadi tidak semuanya bisa di gunung itu dilakukan potensi geotermal, karena bukan magmanya yang dituju, tapi adanya lempengan yang di bawah magma itu yang memanaskan di area atasnya. Kemudian itu yang ada area untuk mengumpulkan uapnya itu sendiri gitu. Gitu ya. Itu 2 pertanyaannya. Untuk lengkapnya nanti pertemuan ketiga kita bahas kajian ya step-stepnya ya, step-step sama sedikit hitungan untuk
dasar teori untuk perhitungan dari panas bumi ya, gitu. Ya, kira-kira gimana, Mas Nur Hasim? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, sama-sama. Oke, udah siap ini semua untuk apa namanya kuis ya? Kita kuis dulu hari ini. Berapa orang? Ini 14 orang hadir atau berapa ya? Yang hadir di kelas ada 13 ya. Oh, 13 Pak. Bu. Kuisnya dengan apa Pak Age? Oh, Pakai langsung ditulis di Word atau gimana? saya bikinin ini Google Form ya. Oh, Google Form. Oke. Ya. Bisa ya. Coba nanti disampaikan saja. Di link sudah muncul ya. Oke. Ini pas 13.30. Oke, silakan dimulai, bisa dimulai ya. Ini saya tampilkan untuk ininya, videonya ya. Silakan ini nama, nanti sedikit saja sih, 15 soal ya. Ini jalan, videonya jalan tidak ya? Masih di form Pak. Hah? Kenapa Bu? Masih ada di form. Oh iya, iya. Oke, sudah kelihatan ya? Sembari bisa mulai dikerjakan di linknya. Semuanya pada ini akses laptop ya? Atau ada dari HP? Bisa juga sih. Ya. Ada yang bermasalah masuk linknya? Bisa semua ya? Ya, oke. Sudah masuk semua Pak. Oke, lanjut. Saya tunggu sampai jam 2 ya. Oh, ada yang nggak bisa mengisi nama? Sudah, bisa.
nomor 7 ya, itu kecuali ya, kecuali kurang ini sepertinya. Halo, didengar ya? Hasil ke visibility itu kecuali.
Mas itu Asbus Kohir ya, itu ya mau dicoba lagi, itu banyak kesalahannya, terlalu cepat. Yang lain masih belum. Masih 3 yang submit. Masih 4 yang kumpul. Masih 6.
Oke, sudah 8. Kasih, Bu. Yo, masih 8, 9 ini. 8. Oke. Lima orang lagi. Oke, sudah 15. Ada yang perlu tambahan waktu? Sudah semua ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Baik, mungkin cukup untuk penyampaian kuliah hari ini. Mungkin untuk pertemuan minggu depan itu Kamis kesaktian Pancasila. Apa diganti atau gimana? Silakan, mau Gimana? siswa maunya gimana? Jumat. Minta Jumat sore mereka, Pak. Baik, baik. Jumat sore ya? Oke, jam tengah 4 ya? Empat 20 lah supaya ini ya. 3:20. Ya. Diinfokan selanjutnya di grup ya. Baik, terima kasih buat atensinya. Terima kasih Bu Putri. Silakan ditutup kalau. Terima kasih banyak Pak Age. Sampai ketemu hari Jumat. Siap, makasih sama-sama. Oke, terima kasih anak-anak semua.